Ya, LMS-nya biar kehadirannya masuk kan. oh, ada dipraktekin, Mas. Oke, kalau gitu satu-satu dulu ya, dari LMS dulu. Kalau LMS kita itu akses di kuliah.universia.at.id. Itu linknya udah saya taruh di Zoom chat ya. Kalau pertama kali akses kayak gini tampilannya, tapi sebelumnya biasanya harus udah daftar dulu sih. Biasanya pertama pakai email sama kata sandinya. Kata sandinya biasa kalau yang pertama kali akses itu 4 angka tahun, 2 angka bulan, dan 2 angka apa namanya tanggal gitu ya. Kalau udah pernah sih, kalau udah pernah akses bisa langsung aja login with Google gitu ya. Bisa langsung dihubungin aja. Oke, kalau untuk akses kelas, biasanya kita bisa lihat di ruangan kelas. Di sini ada semua kelas-kelas yang kita ada ke bagian ruang kelas, kemudian bisa kita filter per periode ya. Ada genap, ganjil, tergantung tahun ajarannya. Kalau misalnya semester yang sekarang, itu adalah genap 2023-2024 ya. Cari kelas, terus di sini ada nama kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini baru ada 6 mata kuliah ya. Terus sini ada dosennya, pesertanya berapa. Contohnya nih sistem multimedia gini ya. Nah, kita bisa pencet dari sini. Biasanya di dalam sini udah ada materi yang dipost sama dosen. Coba kita cari yang udah lewat dulu ya, biar bisa jadi contoh. Misalnya ini. Di sini. Ini kalau ada ujian, nanti adanya di sini gitu. Terus misalnya ada materi yang dalam bentuk tulisan, ada yang dalam bentuk video. Kalau yang bentuk video biasa kita harus play dulu ya, supaya terekam kalau misalnya kita nggak ikut sinkronnya. Karena kalau Vicon kan nggak wajib, tapi asinkronnya wajib dilakukan. Download materi, nonton video gitu ya. Dan jangan lupa di like dan di komen terima kasih kek atau baik Pak atau apa, tapi itu tidak disarankan ya. Lebih bagusnya kayak kita berikan ringkasan materi gitu atau berupa kasihlah pertanyaan jadi bisa diskusi sama teman-teman gitu. Ini contohnya, misalnya ada yang dikasih materi berupa video, terus ini ada modul, jadi kita wajib unduh supaya kita bisa terekam gitu presensinya. Nah, mungkin nanti bakalan teman-teman lihat di sini ada student engagement score. Kalau yang ini nggak perlu dipusingin ya, karena ini istilahnya cuman permainan klik LMS-nya aja. Ini nggak perlu, ini bukan nilai absen kalian gitu. Nanti absennya bakalan dilihat tetap dari apakah udah mengunduh materi atau belum gitu. Kalau udah mengunduh, otomatis dianggap hadir gitu. Dan itu dilihatnya di Siakat, bukan di sini ya. So far gitu sih kalau buat LMS ya. Terus mungkin tadi ada yang nanyain juga cara lihat absennya gimana. Kita cara lihat absennya bukan di LMS tapi di akademik.untia.ac.id. Di situ adalah Siakat kita atau sistem akademik di sini ya. Nah, kalau ini udah login-nya kayak gini, langsung ke sini. Ini tampilan pertama kan. Kalau kita mau cek presensi, kita cari di riwayat KRS, lalu kita ke aksi, history presensi KRS. Yang periode ini belum ada, coba kita lihat yang sebelumnya. Nanti tampilannya kayak gini. Jadi ini ada, kan satu semester itu ada 16 pertemuan, jadi nanti akan tertulis misalnya pertemuan keberapa, alfanya berapa, hadirnya berapa, izin sakit belum presensi. Kalau misalnya sesinya udah lewat dan belum presensi, nggak usah panik dulu ya teman-teman, karena kebanyakan dosennya ada yang nggak semuanya itu setiap
sesi diupdate presensinya. Ada juga yang berapa sesi sekali, atau ada yang di akhir semester atau menjelang mendekati UTS atau UAS baru diupdate gitu. Cuman pastikan dipantau setiap secara berkala supaya kalau misalnya ada alfa atau apa bisa ditanyakan ke dosen yang bersangkutan gitu. So far ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada saya stop share dulu ya. Mungkin yang ada pertanyaan silakan. Mungkin Mas Iwan ada yang mau ditambahin, Mas? KRS Ali jenjang nunggu ini Mas, nunggu dari dosennya. Kalau itu kita juga belum paham sih Mas. Soalnya kan ada mata kuliah dari itu ya, dari kampus lama yang dikonversi ke Unisia. Kalau itu saya juga kurang paham sih. Tapi tunggu dosennya aja deh. Pokoknya yang LMS-nya masih kosongan, yang KRS-nya masih kosongan, itu nunggu dari dosen aja. Kalau misalnya hari Senin nggak ada, eh, paling tanya di grup aja. Kalau berani sih sambil ngetek ke Bu Heni. Di grup kan ada Bu Heni tuh. Tapi bahasanya yang sopan ya. Itu aja sih. Kalau hari Senin apa Selasa gitu belum muncul gitu. LMS-nya belum nggak ada apa-apa gitu. Di tag aja. Nah, oke, Mas Agustiat itu. Atau di atau di itu kalau yang konversi itu satu satu DPA enggak sih? Enggak ya. Kalau kalau satu DPA sih, Konversi. Yang lalu kayaknya sama Bu Heni semua deh, iya kalau kalau nggak salah. kalau satu DPA mending ditanyakan di grup DPA atau grup konversi. Saya juga nggak tahu Mas, soalnya kan saya bukan konversi Mas. Saya dari semester 1 di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh teman-teman santai aja ya. Kemarin kan dilihatnya kayaknya banyak yang harus dilakuin, harus recon, harus download modul, harus apa. Nggak sehoror itu sih. Paling paling kalau download sesuatu yang dikasih sama dosen itu wajib. Waduh, ini, ada Raden Batik Madrid. Kalau yang di kalau mendownload materi yang dikasih sama dosen itu wajib karena ya itu yang akan kita pelajari gitu. Tapi kalau Vicon ya nanti tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman pas ada waktunya ya silahkan diikutin gitu. Tapi kalau misalnya tabrakan dengan pekerjaan dan lain sebagainya, mau nonton recordingnya aja juga nggak apa-apa. Kemudian kuis dari dosen itu sebaiknya dikerjakan. Kalau dapat nilai jelek di kuis, jangan berkecil hati gitu. Tetap semangat, tapi di kuis-kuis berikutnya diperbaiki gitu. Kemudian eh, kenalilah karakter dosennya gitu. Karena dosen-dosen Unsia itu karakternya macam-macam gitu. Jadi teman-teman mohon mengenal karakter dosennya masing-masing. Karena ada dosen satu dengan dosen yang lain tuh kadang berbeda berbeda visi gitu. Sama dosen ini diajak ngobrol seperti ini kadang bisa, tapi kadang ke dosen lain enggak seperti itu sih. Izin bertanya nanti saat kelas di semester 1 dan dosen, apakah semuanya jam malam? Oh, jadi gini Mas, Mas ya, Mas Diki. Jadi di Unsia itu tidak ada sistem jam malam atau sistem ekstensi dan lain sebagainya. Semua sama gitu. Tidak ada kelas karyawan, tidak ada kelas reguler dan sebagainya, semua sama. Nah, kenapa semua sama? Karena kan pada dasarnya kita perkuliahan bisa diakses kapan saja ya, kapan saja. Jadi
seperti yang saya bilang tadi, Vkon itu kan tidak diwajibkan. Kalau teman-teman ada waktu luang bisa ikut Vkon, ya silakan ikut Vkon. Kemudian kalau memang bertabrakan dengan waktu kerja, ya nggak ikut Vkon nggak apa-apa. Yang penting tadi ya, download modul, nonton video, nanya kalau nggak ngerti, terus jangan red flag sama dosennya. Red flag itu gimana ya, tahu sendiri lah ya, teman-teman udah dewasa gitu kan. Itu. Berarti KRS yang ada di Siakat itu harus ada semuanya di LMS. Ya betul Mas. Karena gini, sebetulnya Siakat dan LMS itu saling tersinkron. Jadi apa yang ada di Siakat itu ada juga di LMS. Sebetulnya itu sih. Jadi ya 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 itu kalau ada di apa di Siakat tapi nggak ada di LMS, ya itu nggak mungkin. Tuh. Ya balik lagi ya, masalah perkuliahan itu santai aja, jangan diambil tegang. Kalau masalah dapat nilai, ya ini, kalau komposisi nilai A, B, C, D, ya terakhir ya, A, B, C, A minus, A plus itu teman-teman udah tahu bukan? Kalau menurut saya gini teman-teman, batas bawah untuk dapat A itu kan 80. Jadi silakan teman-teman berusaha belajar dengan giat di tugas di UTS maupun di UAS minimal dapat 80 gitu. Minimal dapat 80. Kemudian presensinya juga 80. 80 itu kalau nggak salah itu kita hanya diizinkan untuk alfa itu atau bolos ya, alfa itu 3 kali gitu. Jadi jangan sampai nggak ikut Vicon sih. Jangan sampai nggak ada aktivitas selama 1 minggu selama 3 kali gitu. Kalau udah itu ya teman-teman harus lebih effort lagi nyari nilai di UTS maupun di UAS. Ujian bertanya siakat nggak bisa di download APK mobile. Sejauh ini hanya ada di web browser atau web app. Silakan Bapak Bapak pahlawan bertopeng, mungkin ada yang mau ditambahkan atau gimana? Aduh, Bapak. Baru nongol ditembak. Saya maba, Oh, Ujang, maaf, Pak. Pak. Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujangnya gerimis apa deras, Pak? Ujang sedunia, Bapak. Apa nih? Sorry, baru join saya. Iya, kayaknya pada tegang-tegang, Pak, masuk Unsia kok. Saya tegang kayak masuk kampus mana gitu. Kalau masuk Hogwarts sih mungkin wajar ya. Masuk Unsia tuh santai aja. Kenapa tegang ya? Oh, kayak background saya, no, kuliah ambil apa, no, gue ambil hikmahnya. Sorry, suara saya lagi gak enak nih ya. Ya nih. Assalamualaikum teman-teman baru. Saya belum sempat nyapa nih ya. Waktu pen sama aku juga nggak muncul. Ini calon sarjana di 2023 ya, yang genap ya. Lanjut aja Mas Iwan, nanti kalau ada pertanyaan baru saya bantuin dah. Masalah Iya, tegangnya di mana? Belum baik, Pak. ada, Pak, pertanyaannya. Nggak Ya itu, ada. pokoknya perkuliahan di Unsia itu santai aja. Jadi. Pokoknya teori saya, Unsia Hmm. itu, ini kok ada, Mas Fandi, saya kirain. Ini pokoknya Unsia itu apa ya, dibilang sulit ya enggak, dibilang mudah juga enggak gitu kan, jadi ya Hmm. santai aja gitu. Hmm. Apakah ada recording untuk sesi per prodi? Oh kemarin nggak ada kayaknya Mas, nggak ada Mbak, sorry, nggak ada. Ya Mas Jauhari silakan, ada yang mau disampaikan? Selamat malam. Malam Mas. Ya, saya kan sudah cek di akad saya ini karena mahasiswa baru ya. Ya. Saya lihat di KRS itu kan sudah dipilihkan sepertinya. Berarti kita masuk itu dihitung dari genap ya, semester genap Pak ya. Iya betul, jadi teman-teman ini kan masuk, ini kalau teman-teman masuk di semester genap ini sebetulnya hitungannya agak lucu sih. Jadi Eh, Mas Iwan, ya, bantuin.
Yang kemarin filenya di-share tuh, bisa di-share mungkin ke teman-teman di sini. Oh, yang itu, Pak, Iya, alur kurikulum tuh. Jadi biar teman-teman nggak bingung. yang di masing-masing dosen pembimbing itu ya. Oh, oh, Ya, betul. sebentar, Pak. Jadi, Soalnya di cetakannya ini tercetak semester 2 gitu, mata kuliah yang dipilihkan. iya memang. Jadi di Unsia itu yang masuk semester genap itu unik, Mas. Jadi yang pertama itu masuk semester 2. Habis itu habis semester 2 kan harusnya naik semester 3, tapi ini enggak ambil lagi mata kuliah semester 1, kemudian semester 4, 3 Gitu. dan seterusnya gitu. Oke, oke, oke. Itu aja sih, Mas. Tapi ya Oke. Nggak masalah itu ya. nggak masalah. Di ini aja. Saya kok nggak nemu ya. Oh, saya share di chat lah ya. Oh ya, baik. Makasih ya, Bapak Maba, ya. maba Oh, saya. maaf. Nah, sip. Oh, yang belum paham alurnya. Ya, bantu Belum jelasin ya. paham, belum paham alurnya. Ya wes Eh, deh, itu yang jelasin deh. nah, itu. Perkenalannya nggak usah lah ya, panjangan. Nah, ini untuk teman-teman yang baru masuk nih, yang baru masuk di semester apa genap 2023-2024 ya. Itu jangan bingung dengan status semesternya rekan-rekan mahasiswa sama status mata kuliahnya. Memang ada dua hal status semesternya. Yang pertama adalah status semester itu melekat dari mulai 1 sampai dengan 8. Yang kedua itu adalah status mata kuliah yang dibuka tiap dalam semester. Nah, jadi karena teman-teman ini masuknya di periode 2023-2024, walaupun teman-teman status semesternya itu adalah semester genap, tapi ngambil mata kuliahnya karena apa ya, perkuliahannya yang dibuka itu adalah jenis-jenis mata kuliah untuk semester ganjil atau genap gitu. Jadi kalau misalkan masuknya semester ganjil, ya, itu mata kuliah yang dibuka adalah mata kuliah semester ganjil dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi untuk semester genap, nah, itu mata kuliah urutan ngambilnya agak sedikit terbalik. Jadi 2 ke 1, terus ke 4, ke 3, 6, 5, 8, 7. Nah, tapi dengan alur semester yang seperti ini, teman-teman itu nggak usah takut. Misalkan, kan semester 8 biasanya skripsi ya. Nah, ini kita habis skripsi masih ada kuliah lagi. Nggak seperti itu. Nanti di semester-semester tengah, tengah menuju akhir, di mulai semester 5 ke atas, teman-teman nanti alurnya akan back to normal kok gitu ya. Walaupun mata kuliah yang dibuka itu adalah ganjil genap. Nah, contohnya kayak gini. Nah, pembukaan kelas mata kuliah semester ini itu dibukanya berdasarkan status semesternya. Yang tadi saya sampaikan, kalau semester ganjil, mata kuliah yang dibuka itu mata kuliah semester 1, 3, 5, 7. Nah, kalau mata kuliah apa pada saat di periode semester genap, mata kuliah yang dibuka itu 2, 4, 6, 8. Nah, ini memang ada satu kebijakan dari Warek Akademik, tidak ada semester ganda yang berjalan dalam satu periode. Maksudnya seperti itu. Kalau ganjil ya ganjil, genap ya genap. Cuma status semester teman-teman itu nggak ngikutin ganjil atau genap, tidak, tetap dari semester 1 sampai semester 8. Yang membedakan adalah ini aja alur semesternya. Kalau yang masuknya ganjil normal, yang masuknya genap, nah itu agak sedikit kebolak-balik. Itu aja sih sebenarnya. Nah, nanti di semester 5 sampai ke 8 itu ada beberapa mata kuliah yang tetap dibuka untuk setiap semester. Kayak misalkan mata kuliah peminatan, kita ada dua peminatan ya, ada data science sama network spesialis. Lalu ada mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi buat bekal kerja praktek dan tugas akhir atau skripsi. Mata kuliah kerja praktek sama mata kuliah tugas akhir atau skripsi itu dibuka untuk setiap status semester. Itu tujuannya agar teman-teman itu nanti bisa lulus di kisaran semester 7 diharapkannya. Tanpa ngambil semester 8, teman-teman sudah bisa diharapkan lulus di semester ketujuhnya. Nah, kalau ada yang bingung lagi, misalkan eh saya bingung nih ngelihat status semester dan lain-lainnya. Nah, ini coba saya bukakan siakat ya. Contoh, saya masuk pakai salah satu akun mahasiswa.
Nanti kalau sudah masuk seperti ini kan kita pilih mahasiswa ya. Nah, teman-teman tuh bisa melihat pantau status semesternya, kemajuan belajar, dan lain-lain. Itu ada di bagian sini nih. Ya, ada data mahasiswa, status semester, kemajuan belajar, berhenti studi, tagihan mahasiswa, riwayat keuangan, itu bisa dicek di profilnya. Terus kalau di jadwal ya biasa jadwal kuliah, ini bagian akademik untuk isi KRS, melihat mata kuliah yang ngulang, lihat nilai mahasiswa, hasil studi itu kartu hasil studi KHS. Setelah semesternya selesai sama transkrip itu kumpulan atau rekapan hasil studinya. Nah, kalau misalkan kita melihat data mahasiswa, ini teman-teman nanti bisa melihat eh, riwayat atau profil dari teman-teman masing-masing, lalu ke status semester. Nah, ini yang penting nih diperhatikan. Kita di sini bisa ngelihat identitas akademik kita, NIM, nama, prodi, angkatan. Nah, teman-teman mungkin di sini angkatannya adalah 2023, tahun kurikulum yang berlaku sama status semesternya. Nah, di teman-teman yang 2023-2024 genap ini, status semesternya adalah pasti satu semua. Dan di situ nanti bisa kelihatan juga dosen pembimbing akademiknya siapa kalau sudah di-plotting. Kalau belum di-plotting, nanti akan dilakukan plotting dosen pembimbing akademik oleh prodi. Nah, dosen pembimbing akademik ini siapa sih? Dan perannya itu apa untuk teman-teman? Jadi dosen pembimbing akademik ini dia punya peranan adalah memandu, menemani, sama nanti akan jadi mentoringnya, ya mentornya teman-teman selama berkuliah sampai dengan lulus dari semester 1 sampai dengan lulus dari perkuliahannya. Dan pembimbing akademik ini yang nanti akan membimbing masalah akademik dan lain-lain dari proses perkuliahannya teman-teman. Kayak misalkan nanti di semester 3 itu kan baru wajib semester 3 itu teman-teman baru wajib konsultasi dengan DPA untuk entry KRS-nya. Semester 1 dan 2 itu tidak wajib karena MK-nya itu paket maksimal 18 sampai 19. Di semester 3 ke atas itu baru mata kuliahnya kita bisa ngambil maksimal 24 SKS, tapi tergantung IPS-nya. Dan yang menentukan atau memandu teman-teman dalam pengambilan mata kuliah atau pada saat entry KRS itu adalah dosen pembimbing akademik karena harus dengan persetujuan dia ngambil KRS-nya. Contoh seperti ini. Nah, yang tadi saya sampaikan maksimal 24 SKS itu buat dapetin maksimal itu gimana? Itu bergantung dengan hasil pembelajaran teman-teman yang dilihat dari IPS, Indeks Prestasi Semester ya. Ada IPS, ada IPK. Nah, yang bisa sampai dengan 24 kalau range-nya IPS minimalnya 3,5, maksimal 4 bisa ngambil 24 SKS. Yang di bawah itu ada batasannya. Yang akan IPS maksimalnya hanya 24, 2,49 cuma bisa ngambil 18 sampai 19. Nah, yang IPS-nya dari 2,5 sampai 2,74, 20 SKS maksimal dalam satu semester. Kalau IPS-nya 2,75 sampai 3,49 itu maksimal 22 SKS. Nanti pengambilan mata kuliahnya semester 3 sampai 8 itu wajib konsultasi dengan DPA. Setelah konsultasi baru isi KRS, diverifikasi DPA, KRS disetujuin. Dan nanti ngambil kelasnya, contoh ngambil dengan kode yang sama biar nggak ada jadwal bentrok. Untuk list mata kuliah, dulu kita bisa ngelihat di sini kurikulum ya. Di bagian akademik ada kurikulum. Sekarang tidak ada. Di file yang udah saya share itu ada tuh mata kuliah yang nanti akan teman-teman ambil. Nah, ini berhubung karena periodenya adalah semester genap, jadi mata kuliah yang dibuka itu adalah 2, 4, 6, 8. Teman-teman yang sekarang status semesternya semester 1, tapi ngambil kuliahnya di semester 2. Mungkin ada yang bilang loh, jadi alur kurikulumnya nggak runut dong, nggak urutan dong. Terus kita kebolak-balik, nggak ada yang dasar dulu diambil, baru nanti lanjut ke intermediate, terus ke advance. Waktu itu Prodi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bikin alur kurikulumnya itu di semester-semester awal 1 sampai 4 itu disetarakan semua. Jadi basic ya basic semuanya. Jadi apapun yang diambil itu nggak akan ngaruh nanti untuk ke atasnya. Kecuali dari 5 sampai ke 8. Makanya nanti pada saat entry RS itu akan dipandu oleh dosen membimbing akademiknya. Ini contoh mata kuliah semester 1. Ini wajib semua. Semester 2 wajib. Nanti harus diperhatikan adalah ada mata kuliah yang pilihan nih. Di semester 3 ada mata kuliah pilihan nih. Jadi kalau mata kuliah Jadi kalau mata kuliah pilihan ini teman-teman jangan ambil dua-duanya. Ini contohnya adalah mata kuliah MKU. Mata kuliah MK itu adalah mata kuliah ciri universitas atau mata kuliah umum. Contoh ada kewarganegaraan sama bahasa Korea. Ini statusnya pilihan. Pilih salah satunya, jangan pilih dua-duanya. Kalau pilih dua-duanya nanti salah satunya SKS akan dianulir atau tidak diakui karena dia pilihan. Sama halnya kalau misalkan nanti teman-teman ada di status semester 5 nih, status semesternya.
itu kan nanti sudah mulai harus menentukan pilihan peminatan bidang ilmunya, mau ke data science atau network spesialis. Jadi ada dua ya peminatannya, data science sama network spesialis. Kalau profil lulusan secara umumnya tiga, eh, data scientist, network spesialis, sama software engineer. Dari tiga profil lulusan ini, itu di breakdown-nya banyak lagi profesinya ya. Kalau data science, data analis, data engineer, dan lain-lainnya ya. Terus network spesialis, ada yang network engineer, ada yang network analis, terus nanti ada yang bagian juga network security, dan lain-lain. Itu dibagi-bagi lagi, di breakdown lagi dari profil lulusan yang umum. Nah, di semester 5 ini yang wajib tetap harus diambil wajib mata kuliahnya. Sedangkan yang pilihan itu ada dua, karena ada dua peminatan ya. Kita lihat di sini ada 4 mata kuliah, yang masing-masing 2 mata kuliah itu untuk peminatan data science dan 2 lagi untuk network spesialis. Contoh mau ngambil data science, maka mata kuliah yang diambil itu adalah machine learning sama deep learning. Jangan ngambil sistem jaringan 2 sama jaringan wireless dan mobile. Karena sistem jaringan 2 dan jaringan wireless dan mobile ini adalah mata kuliah untuk peminatan network spesialis. Jadi pilih mata kuliahnya untuk peminatannya yang mana. Jangan ambil dua-duanya atau jangan ambil empat-empatnya. Nanti SKS-nya akan dianulir ya, yang double-double atau pilihannya. Semester 6 itu tidak ada pilihan karena dirancang semester 6 itu teman-teman akan ada namanya kerja praktek, magang, MPKM, MSIB, dan lain-lain. Jadi mata kuliahnya semuanya yang wajib, umum, dan agak sedikit mudah agar tidak memberatkan pada saat nanti kerja praktek atau magang atau program-program lainnya. Semester 7 nanti baru ada lagi mata kuliah pilihan tuh. Jadi pilihannya di sini ada NLP sama kecerdasan komputasional untuk peminatan data science, sistem operasi jaringan dan config server, sama network programming and administration itu untuk network spesialis. Semester 8 ada tugas akhir, ada 2 mata kuliah pilihan lagi, pengolahan citra untuk peminatan data science, jaringan VoIP itu untuk yang network spesialis. Nah, pokoknya sampai sini diharapkan teman-teman gak usah bingung ya. Dan untuk perkuliahan itu, kan ada 2 model atau ada 2 role perkuliahannya, ada 2 modenya ya. Ada yang sinkronus sama asinkronus. Kewajiban teman-teman itu yang penting yang harus dipatuhin, yang harus dipenuhin semuanya adalah dalam mode asinkronus. Mode asinkronus itu sebenarnya gampang, cuma ada 3 aktiviti utama. View atau download modulnya, kalau ada kuisnya kerjakan kuisnya. Biasanya kalau kuis-kuis itu setelah Vicon yang nggak ada tuh, kalau Viconnya ada, kuis itu sifatnya opsional ya, karena nanti digantikan oleh Vicon atau sesi tatap muka secara virtual. Dan yang terakhir adalah diskusi. Ada dosen-dosen yang buka thread atau forum diskusi tertentu, tapi ada juga yang tidak. Jadi kita bisa berdiskusinya atas materi yang sudah di-share sama mahasiswanya. Kayak contohnya gimana tuh yang seperti itu. Nah, saya contohkan contoh kayak ini ya. Nah, contoh misal di Oke. Nah, contoh ini kan halaman diskusi di LMS teman-teman nanti. Ada yang suka bikin diskusinya itu seperti ini. Nah, ada nih contohnya dia open thread atau buka forum atau topik diskusi yang teman-teman di sini diberikan pertanyaan dan tanggapi pertanyaan tersebut. Tapi ada juga yang bertanyanya dosennya tidak buka topik diskusi tapi hanya share materi, contoh seperti ini, dan nanti teman-teman tinggal bertanya di materi yang sudah diberikan. Kayak misalkan di sini, contohnya hanya share modul, tidak ada topik diskusi atau thread diskusinya, tapi teman-teman bisa mulai diskusi menanyakan seputar materinya di kolom komentar. Nah, nanti akan di-reply sama dosennya. Jadi 3 kegiatan utama dalam asinkron yang nanti dampak atau impact-nya adalah untuk presensi keadaan teman-teman itu cuma 3 ya. View dan download modul, mengerjakan kuis, sama aktif berdiskusi. Udah sih, itu aja. Simple, nggak terlalu ribet ya. Oke, Terima makasih kasih Pak. banyak, Kak, Pak. Iya, Ada pertanyaan yang cukup menarik nih Pak. apa tuh? Kalau kita punya sertifikat
sertifikat kompetensi itu nanti bisa dikonversikan ke nilai ya, berdasarkan mata kuliah yang sesuai dengan SK-nya. Terima kasih. Ini SK apa, Mbak atau Mas Ananda nih? Sertifikat Mas kompetensi, Ananda. Pak. Oh, sertifikat kompetensi. Itu dari mana ya? Dari BNSP atau soalnya itu ada beberapa ini sih, ada beberapa sertifikat yang biasanya bisa dikonversi, ada yang tidak gitu. Ya kalau bisa dari BNSP atau kemudian dari CCNA misalnya atau CEH itu biasanya bisa, tapi Eh, harus koordinasi dengan dosen ya Pak ya. iya, kalau dulu sih bisa Mas Iwan untuk bisa Kalau dulu ya dikonversi. Pak. Sekarang ini aturannya nggak tahu lagi apakah bisa atau tidak gitu. Ditunggu aja sosialisasinya. Karena Iya. memang kalau untuk apa mengkonversi sertifikasi kompetensi artinya ada kegiatan-kegiatan lain yang hasil kegiatan tersebut adalah knowledge plus buktinya berupa sertifikat. eh Programnya sebenarnya ada namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Atau ada lagi yang misalkan bisa disetarakan tuh. Nah, tapi itu kan tergantung dari program-program yang disediakan sama kampusnya. Dulu waktu kebijakan yang lama itu ada program untuk konversi jenis-jenis kegiatan seperti ini jadi SKS. Minimal kalau nggak bisa ke SKS atau satu mata kuliah adalah digantikan misal "Ya udah nanti dikonversi untuk nilai tugas atau nilai UTS atau nilai UAS tuh hasil sertifikasinya. Dulu ada, nah yang sekarang belum tahu. Tapi minimal coba aja dikomunikasikan ke DPA-nya apakah bisa dikonversi. Tapi karena ini teman-teman ya, kalau namanya mata kuliah yang statusnya paket, artinya harus dijalanin semuanya. Nah, masih belum bisa konversi. Konversi itu biasanya dari mulai semester 3 ke atas baru bisa dikonversi. Satu 2 itu kan masih paket aturannya dikti tuh. Jadi harus dijalanin semuanya. Nanti kalau udah semester 3 nih punya sertifikat apa, nah, itu coba komunikasikan aja ke DPA-nya. Bisa nggak nih Pak, Bu, dikonversikan jadi misal jadi perkuliahannya satu utuh perkuliahan dikonvert nilainya dapat dari sertifikasi itu atau komponen-komponen penilaian dari perkuliahannya dari mata kuliah tersebut bisa nilai tugas, nilai UTS atau nilai UAS. Yang penting dikomunikasikan aja, gitu ya. Terima kasih, Eh, Pak. Yuk, ini ada pertanyaan yang saya sukai itu. Tiap 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 semester pasti pada nanya ini, Maba. sama kayak saya Spek ya. spek device minimal buat kuliah Nah, gimana? itu tuh bener peralatan perang ya. Jadi teman-teman sebaiknya memang menggunakan device yang proper sih. Tapi yang pertama komputer itu menurut saya ya itu kewajiban sih teman-teman, kewajiban Bukan komputer wajib. menurut saya. Kalau nggak ada musibah Ya, Mas Iwan. ya kalau yang lain kalau misalnya mau full pakai tablet atau pakai handphone, saya pikir nggak bisa. Tapi kalau Sulit ya. komputer itu kewajiban. Nah, komputer yang seperti apa? Nah, ini mainan teman-teman itu nanti menyesuaikan gitu. Kalau komputernya dirasa kentang, seperti punya saya itu i3 generasi 2 kalau nggak salah. i3 generasi 2, RAM-nya 8, itu biasanya saya memilih menggunakan Linux. Tapi jangan jangan asal ngikutin saya ya, karena ada beberapa mata kuliah yang tidak boleh, bukan tidak boleh sih, tidak bisa menggunakan Linux, contoh pemrograman visual. Saya masih belum tahu nih cara ngakalinnya gimana. Tapi Mm. teman-teman nanti lebih kreatif lah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap kesulitan ya, saya ada cara yang lebih kreatif yang Mbak Jul juga pernah ikutin. Jadi teman-teman silakan belajar kelompok dengan temennya yang memiliki komputer yang lebih spesifikasinya lebih bagus. Silakan pakai remote viewer ya namanya ya Mbak Jul. Pokoknya kayak team Tim viewer terus viewer gitu. Bisa TeamViewer, bisa Anydesk. Anydesk. Tergantung dari teman-teman. Kalau misalnya lebih nyaman pakai Anydesk karena lebih ringan juga boleh. Jadi sesuaikan aja Ya dengan itu. kebutuhan. Jadi minjem komputer temen tapi ya itu pakai komputer sendiri seperti itu sih. Nah, tapi intinya ya nanti ketika perkuliahan teman-teman akan bisa angan-angan sendiri sih kira-kira kuat gak ya pakai ini gitu.
Itu sih. Intinya perangkat utama kita adalah PC, komputer atau laptop ya, Mas Iwan ya. Iya, ya Pak. Sebenarnya Betul. gini teman-teman, eh, kalau kita bicara ini kan kita namanya peralatan utama wajib ya. Kita nih mau tempur nih, tapi peralatan perang utamanya nggak ada ya. Resikonya kan pasti kita mati konyol lah ya. Polosan aja gitu maju gitu kan, nggak ada pelindung sama sekali, nggak punya tameng, nggak punya peralatan perang gitu. Nah, di ilmu komputer salah satu peralatan perangnya ini ya itulah PC lah minimal ya. Kalau PC enak tuh di upgrade-nya karena pasti upgradable, tapi bukan berarti laptop juga nggak upgradable ya. Nah, ini kebetulan pengalaman saya kalau mengajar nih, kayak contoh saya pernah ngajar di salah satu kampus, mata kuliahnya agak asem lagi pemrograman Android gitu ya, bukan mobile programming. Kalau mobile programming mungkin saya bisa akalin dengan bahasa pemrograman lain yang lebih ringan, pakai toolsnya VS Code atau apa gitu ya. Ini karena pemrograman Android dan belajar apa bahasa yang dipelajari itu harus Kotlin gitu ya. Mau nggak mau, ya saya pakainya Android Studio gitu, Android Studio yang dimana kita tahu Android Studio itu lumayan lah ya. Ya sebenarnya yang bikin berat itu emulatornya. Kita bisa siasatin sih dengan emulator eksternal. Tapi kan banyak yang ribet juga, banyak yang nggak pengen apa pengen yang praktisnya aja. Ya s- jawaban satu-satunya adalah perangkatnya mumpuni atau enggak gitu. Nah, pernah ada saya dalam satu semester itu cuma saya aja yang bicara simulasi sendiri. Jadi ngajar sendiri, simulasi sendiri, praktek sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Itu model programnya online. Kenapa? Karena rata-rata perangkat mahasiswanya itu nggak nyampe speknya, gitu ya, nggak nyampe speknya dan lain-lain gitu ya. Karena ini juga waktu itu ngajarin di salah satu universitas yang tidak high end ya. Jadi ada keterbatasan perangkat di situ. Nah, sebenarnya itu bisa diakalin lagi kalau misalkan teman-teman agak sedikit berani ngoprek peralatannya. Zaman sekarang kalau kita mau otak-atik peralatan tuh tutorial di YouTube banyak banget dan biayanya nggak terlalu mahal. Contoh ginilah upgrade RAM. Upgrade RAM 8 GB untuk RAM versi DDR4 aja paling 200-300 ribu. Ya kan? 200-300 ribu. Itu RAM kita bisa beli di online apa market ya. Di e-commerce banyak banget yang jual murah. Terus untuk hard disk kita bisa upgrade ke SSD atau kalau ada slot NVMe dan lain-lain bisa kita upgrade juga dan itu juga harganya nggak terlalu mahal karena untuk ilmu komputer itu saran saya minimum speknya adalah Intel prosesornya itu yang penting udah second generation ya second generation atau di atas second generation itu Celeron pun bisa tapi kalau Celeron yang versi 4 ke atas gitu ya nah kalau yang Core i3 terus Ryzen ya Core i3 itu yang minimal ya generasi ketiga atau generasi kelima itu udah oke lah nah yang paling penting lagi selain CPU-nya adalah RAM sama harddisknya minimal RAM-nya 16 deh atau paling minimnya banget 12. Untuk RAM 8 itu kayaknya agak sedikit kurang apalagi nanti untuk mata kuliah yang pakai IDE-nya agak berat. Wah, sulit. Udah RAM-nya sedikit terus harddisknya masih harddisk yang konvensional yang dimana itu dalamnya kayak piringan gitu ya yang ada keterbatasan posisi atau speednya. Nah, itu makin susah lagi belajarnya jadi menghambat ya memang bisa dipakai tapi harus sabar modenya ya nah kalau misalkan perangkatnya mumpuni kan jadi membantu proses pembelajaran ya jadi saran saya kalau misalkan spek minimal itu ya RAM 12 sampai 16 GB harddisknya ya SSD dan lain-lain udah itu aja sih sebenarnya sama yang paling penting adalah nanti kan teman-teman selain mengerjakan tugas tugas itu bukan hanya dikumpulkan tugas-tugas kuliah itu kalau di Unsia itu tujuannya dijadikan sebagai portfolionya atau prototipe ya teman-teman semua nih. Jadi setiap tugas itu nanti akan dipublikasikan lewat media sosial. Contohnya adalah YouTube. Jadi teman-teman itu pastikan juga eh, literasi penggunaan perangkat komputernya mumpuni ya. Kayak contohnya misalkan di laptopnya webcamnya agak ngeblur, agak jelek. Nah, ini kan kita bisa alternatif dengan menggunakan smartphone kita, kita jadikan webcam tuh ya, pakai Droidcam atau lain-lain, atau kita tambahkan dengan webcam yang eksternal gitu. Terus mikrofonnya juga nggak terlalu bagus. Nah, mikrofon kan banyak banget jenisnya murah nih, headphone-headphone yang kayak saya pakai aja, contohnya nih yang Logitech versi H11 cuma 90 ribuan, suaranya udah oke banget gitu kan, buat nangkep suara saya dari mic-nya dan noise cancellation ini lebih paling bagus saya pikir ya dibandingkan dengan headphone-headphone yang harganya puluhan kali lipat ini udah oke banget. Nah, literasi-literasi seperti itu tuh wajib tuh dikuasain. Jangan sampai anak ilmu komputer itu kayak misalkan install ulang software, install ulang OS, atau kalau komputer PC-nya bermasalah, webcam bermasalah, mikrofon bermasalah, apa bermasalah, itu bingung sendiri. Nah, itu literasi-literasi kayak gitu tuh penting disiapkan juga selain perangkatnya. Oke, ya, betul. Dan ini juga ya teman-teman ya,
kalau bisa siapkan akun YouTube karena biasa dosen ngasih apa materi ngasih soal UAS UTS atau tugas itu melalui suruh bikin vlog menjelaskan apa yang kita kerjakan itu lewat YouTube dan juga siapkan juga akun GitHub. Jadi nanti teman-teman kalau Betul. open portofolio taruh aja di GitHub gitu selain untuk apa ya selain untuk belajar juga itu kan ya portofolio teman-teman yang nanti mungkin bisa Betul. digunakan untuk melamar kerja atau apa Nah, atau itu dia Mas Iwan. banggain ke pacarnya atau gimana gitu sih. Sama satu lagi yang paling penting Mas Iwan, itu untuk Apa? menghindari adanya joki Oh iya betul. dan bentuk pertanggungjawaban mahasiswanya. Karena Hmm, kuliah online itu yang paling rentan atau yang paling beresiko itu adalah joki. Tuh, iya jadi pembuatan dokumentasi dari tugas-tugas ataupun ujian adalah sebagai pembuktian kalau yang mengerjakan adalah real yang bersangkutan. Bukan berarti di Unsia atau di tempat manapun yang model perkuliahan online itu eh nggak ada ya, itu paling rentan tuh. Bahkan ya kita nggak bisa menghindari kalau usia juga pernah ada kasus seperti itu ya. Bukan hanya di Unsia, ada. sebenarnya di beberapa kampus yang model perkuliahan online itu pasti akan ada tuh. Jadi itu untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai bentuk realisasi kalau yang kuliahnya ini real nih, nggak pakai ini itu atau nggak pakai cara yang lain-lain ya. Itu sih sebenarnya. Betul, Pak. Kemudian pertanyaan yang lain lagi ya kita ini ya. Untuk bahasa yang digunakan bahasa apa aja banyak. C++, Jadi karena awal-awal Python ya gitu. awal-awal C++. Ya itu sih Pak, kenapa kok C++ awal-awal Pak? Itu Pak. Saya tanyakan kenapa C++, Pak? Karena yang rahasia umum sih, C++ itu udah language programming foundation untuk semuanya lah gitu ya. Oh ya, Itu. Tapi kita jangan pernah nganggap remeh C++ ya. Ini semua tool software teknologi yang kita pakai aja tuh ada C++ ya semua, termasuk game-game yang mungkin kita hobi main gitu kayak Mobile Legend itu dari C++, Linux jadi developnya C++, handphone Android OS-nya pakai C++ juga dan lain-lain. Dan browser engine-nya semuanya pakai C++. Bahkan di core banking ya, aplikasi-aplikasi di perbankan core banking itu juga pakai C++. Oh, iya. Valorant juga C++. Jadi C++ itu kalau di perkuliahan. Nah, ini juga pertanyaan orang apa teman-teman mahasiswa yang belajar di ilmu komputer begitu semester 1 atau semester berapa gitu, mulai boring dengan atau mulai bosen jenuh, gua kayaknya nggak diajarin apa-apa nih, diajarin cuma cetak hello world dan itu cuma jalannya di comment prompt. Ya emang iya, di kuliah itu tidak ada yang sampai mahir atau jago banget. Kalau mau sampai mahir jago banget dan dijamin bisa kursus bukan kuliah. Di kuliah itu yang dipelajari kan bukan satu dua bahasa pemrograman, banyak mata kuliahnya. Contoh di informatika aja ada 55 mata kuliah yang nanti akan dipelajari dari atau ditempuh dari semester 1 sampai semester 8 tuh. Nah, apakah mungkin bisa sampai advance expert semuanya 55-nya? Mustahil. Nah, makanya model belajar kita kan sekarang diganti kurikulumnya Merdeka Belajar, pakai modelnya student centered learning. Dosen itu udah bukan pengajar lagi di kelas, tapi dosen itu adalah fasilitator atau mentor. Dan teman-teman model belajar itu nanti nggak disuapin lagi. Misalkan lagi belajar pemrograman web 1, HTML gini gini gini. Oh, HTML itu begini ya, singkatannya ini ya, cara jalannya gini. Enggak, langsung studi kasus, studi kasus, studi kasus. Dan teman-teman itu harus ngejarnya dengan cara explore, belajar sendiri, fast learning, self learning, discovery learning, explore learning itu harus dipakai. Kalau itu nggak dijalanin, pasti akan ketinggalan dan pasti nggak akan puas. Oh, ini kok belajarnya cuma begini doang, kayak C++ cuma sampai comment prompt doang atau based on console outputnya. Memang seperti itu. Nanti kalau mau ngembangin harus explore sendiri dan lain-lain. Nah, kalau bahasa pemrograman yang lain itu kalau nggak salah kita total ada dari C++, C Sharp, terus nanti ada lagi Python, ada lagi R, ada lagi Java, HTML bisa kita bilang bahasa pemrograman atau bukan, masukin aja lah, tanggung. Terus ada PHP, terus ada JavaScript tadi ya, terus nanti ada Kotlin, apalagi tuh? Udah itu Udah aja kali sih ya. Pak. 8 Udah. ya, 8 9 lah, 9 sampai 10 bahasa pemrograman lah yang nanti akan dipelajari. Kan nggak mungkin tuh 9 atau 10-nya itu expert semua. Nah, ini ngomongin salah satu apa ya pengalaman saya. Saya aja salah satu saya udah ngelewatin developer ya, saya bukan developer lagi lah. Saya aja dulu tuh sampai sekarang malah itu salah satu orang ilmu komputer yang nggak hafal keyword atau coding. Enggak, saya nggak ada yang hafal.
lupa saya semua. Saya kalau disuruh bikin ini dengan bahasa tertentu, saya searching dulu pasti. Yang harus dikuasain itu yang apa adalah logika sama algoritmanya. Udah dua inti itu aja. Kalau logika sama algoritmanya kita kuasain, kita paham di situ bahasa pemrograman apapun, nanti tinggal ngikutin aja. Kita tinggal cari keywordnya apa nih, sintaksnya apa. Kita susun dah logika sama algoritma kita dengan keyword atau sintaks itu buat ditransformasi atau dirubah ke dalam sebuah aplikasi. Kita develop aplikasinya. Udah sih itu aja. Oke, ya itu sekedar tips ya teman-teman ya. Saya pernah dengar dari seorang dosen yang juga jadi YouTuber. Jadi beliau menyarankan begini, ketika kita dulu waktu bayi itu kan kita kan nggak bisa langsung bicara gitu. Kita diajari oleh ibu kita untuk bicara, mengenal kosakata dan lain sebagainya. Nah, namanya itu kan bahasa ibu gitu. Nah, ketika kita sudah dewasa, kita belajar bahasa lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan mungkin bahasa Mandarin dan lain sebagainya, itu kita nanti akan membandingkan antara bahasa yang kita pelajari dengan bahasa ibu kita sehingga kita belajarnya lebih mudah gitu. Begitu pula di bahasa pemrograman, teman-teman. Jadi ketika anggaplah teman-teman di semester 1 ini nanti akan ketemu dengan C++ kalau nggak salah di struktur data dan algoritma. Teman-teman jadikan C++ ini bahasa ibu gitu. Jadi ya logikanya, logika dan algoritmanya dipakai di situ. Kemudian nanti ketika belajar bahasa yang lain, ya tinggal dibandingkan aja dengan C++ begitu. Itu sih. Dan kita kuliahnya ini nggak ada metode ujian closed book dan lain sebagainya. Jadi tenang aja, nggak perlu menghafal codingan yang jelimet itu. Untuk itulah tadi saya sarankan ada GitHub ya. Teman-teman simpen aja catatan-catatan codingan teman-teman di GitHub. Jadi suatu saat ketika diperlukan, teman-teman tinggal bisa mereviewnya kembali. Itu sih. Kemudian pertanyaan dari Mas Kevin Francisco. Wah, ini naturalisasi Belanda ya, Mas. Untuk email, apa kita punya email pribadi dari pihak universitas? Ada, ada, Mas. Karena untuk tugas akhir itu perlu tuh kayaknya email universitas. Tapi nanti ditunggu aja. Kemudian kalau kerja praktek tapi posisi kerja jadi satpam outsourcing bagaimana? Ini jangan mikirin kerja praktek dulu ya, baru semester 1 ya. Kerja praktek itu kalau kita ikuti kalau kita sudah lulus 90 SKS dan itu skemanya macam-macam. Nggak harus kerja secara apa di depan komputer diawasi di perkantoran enggak. Ya pasti di depan komputernya ya pasti karena kita informatika. Tapi ada beberapa skema kalau nggak salah ini saya ingat saya nanti mungkin Pak Riyad bisa mengoreksi. Jadi ada skema selain skema magang atau kerja itu ya intern, ada juga project gitu. Jadi teman-teman nanti membuat project, ada pembimbing projectnya tersebut dan nanti dilaporkan gitu. Kemudian ada juga sekarang juga ada kursus-kursus yang membuka internship gitu. Kayak contohnya kemarin kemarin apa ya Mbak Jul ya? Ada pokoknya kemarin ada DQ Lab ada. di Kilab ada gitu. Kemarin ada di bimbing atau apa lupa saya. Itu bisa diikuti juga itu Mas. Tapi nanti koordinasi aja dengan dosen pembimbingnya sih. Dosen pembimbing ini ya, dosen pembimbing kerja praktek. Tapi untuk semester 1 2 sih jangan mikirin itu dulu dah. Untuk tes tek yang digunakan selama pembelajaran apa saja? Tes tek paling ya standar sih Mas. IDE sukanya apa? VS Code ya VS Code, Sublime ya Sublime. Kalau PD mau 4 tahun menggunakan Notepad juga monggo. Tapi nanti tergantung mata kuliah sih. Ada yang kita menggunakan PostgreSQL itu mata kuliah pemrograman PLSQL ya teman-teman tentu saja pakai IDE yang untuk basis data dan lain sebagainya. Jika posisi bekerja dan peminatan ambil berbeda,
contoh networking ambil data science. Ada sih yang kemarin modelnya begitu, apa, dia kerja di network tapi peminatan di Unsia di data science, tapi beliau bagusnya itu beliau tetap magangnya atau KP-nya tetap data science sesuai dengan peminatan yang diambil di perkuliahan. Kan bisa sedikit dimodifikasi itu. Itu sih, Mas. Akun apa tadi? Akun, nggak tahu, lupa. Itu tadi YouTube sama GitHub. Mungkin untuk GitHub banyak yang masih belum fasih. Semester lalu kita ada sharing session ya tentang GitHub, tapi barusan saya cari di YouTube nggak ada recordingnya. Mungkin next bisa kita ulang lagi sih untuk ada sharing session khususnya ya. Boleh dibikin Ini ulang lagi, ada boleh banget. sepuhnya. Halo guys, maaf ya datangnya aku telat. Ada habis berantem sama rumah. Sorry ya. Iya, iya. Kenalin guys, sebelumnya nama aku Hasbun Nukman Zakin. Ah, semester berapa ya? 5 menuju 6. Itu aja sih palingan. Halo semuanya. Apakah di Unsia ada program kelanjutan karir? Misal dicarikan tempat kerja. Karir center Kalau Mas Iwan itu. iya career center ya. Nanti ada di launching. Ada. Oh, ada. Bakalan ada ya. Tapi kemarin Iya. di zaman kita sih ada, tapi nggak official. Maksudnya Tuh. teman-teman kita kan pada banyak yang udah bekerja tuh biasanya nawarin project. Mau nggak gitu. Ada tuh Mas. Nanti ada pokoknya lah. Pokoknya peluang kerja di Unsia tuh banyak karena secara statistik yang sudah bekerja di Unsia itu 75% gitu. Jadi sharing-sharing apa project dan lain sebagainya itu nanti mungkin bisa. Mau nanya kerja praktek tapi posisi kerja gimana ya itu tadi ya. Kalau bisa kerja praktek di tempat kerja. Kayak ini ada pertanyaan. Di Ya, Unsia ada fasilitas virtual lab nggak untuk networking? pakai itu Mas. Cisco Packet Tracer. Pakai Oh, Cisco Packet. virtual lab itu sebenarnya satu hal yang mahal ya. Jadi virtual lab itu masih banyak kampus yang kelasnya juga high-end masih belum punya juga. Kita itu kalau ditanya asesor, ditanya orang luar, nanti model pembelajaran praktikumnya gimana? Kita selalu jawabnya adalah simulasi bersama. Jadi nanti akan ada satu IDE atau satu tools yang kita jadikan standar untuk praktek. Itu misalkan dari sistem jaringan tuh kita pakai Cisco pakai Tracer, boleh. Nanti kalau misalkan ada yang mau pakai JNS juga silakan gitu bisa. Yang penting pada saat lagi mode sinkron, tatap muka virtual gitu ya, atau Zoom, video conference seperti itu. Kalau saat dosennya simulasi, kita nggak cuma nyimak, karena kan ini memang sudah kewajiban jadi mahasiswa ya. Kalau misalkan yang mau aja tapi bukan kewajiban mutlak ya, itu kan hanya alternatif juga tuh. Teman-teman kan nggak dipaksakan harus bisa standby, ready, atau lagi mengikuti sinkron atau vikon. Tapi jika ingin memang bisa mengikuti materinya gitu kan, yang namanya belajar kan selain baca, denger, lihat juga yang bagus kan simulasi juga. Nah, sambil simulasi bareng sama dosennya atau pengajarnya. Jadi nanti pada saat ada kesulitan, itu kan bisa dibahas bareng-bareng di situ sama dosennya dan teman-teman yang lain. Jadi kita bilangnya selalu bukan dengan virtual lab, tapi dengan simulasi bersama dan dengan tools atau IDE atau platform yang kita jadikan standarnya itu apa gitu. Oke, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Untuk Oh, non. peminatan networking, apakah ada kerjasama untuk sertifikasi? Oh, Ada ada tapi Oracle. belum. Ya. Oracle itu untuk data science. Jadi untuk saat ini kita sebenarnya dapat beberapa license dari organisasi-organisasi belajar atau kurs-kurs belajar. Salah satunya dari GitHub. Unsia itu salah satu kampus yang gabung ke dalam GitHub Campus Program. Jadi programnya dari si GitHub tuh, GitHub Campus Program atau GitHub. eh Ada salah satu nama programnya adalah Student Developer Pack yang bisa teman-teman dapetin pack-packnya dari GitHub itu, kayak misalkan license atau kredit untuk beberapa software. Cuma memang untuk bisa dapetin license-nya atau fasilitas dari GitHub di Student Developer Pack, teman-teman harus punya email Unsia, terus nanti register ke Staden
di GitHub-nya sebagai student Unsia, baru bisa dapetin fasilitas dari GitHub Student Pack-nya. Yang kedua, Unsia itu dapat license dari Oracle Academy. Jadi untuk beberapa mata kuliah yang berhubungan sama data science ataupun yang tidak ya, tapi berhubungan dengan pengolahan data, itu kurikulumnya adopsi dari Oracle. Dan di akhir perkuliahannya dan di akhir course-nya itu dapetin sertifikasi. Kayak saat ini misalkan dari teman-teman Hima lagi ambil yang namanya DFO, Data Foundation dari Oracle, dan nanti kalau sudah selesai dapat sertifikasi dari Oracle-nya. Semester lalu juga ada yang Project Management dengan Primavera. Nah, sebenarnya ada, tapi nanti diimplementasikannya oleh dosen-dosen ini memang belum menyeluruh atau belum merata ya. Nanti akan dicoba dirembukan lagi sama internal prodi agar bisa merata tuh diimplementasikan di seluruh kelas ya, bukan hanya beberapa dosennya aja. Dan untuk network sedang penjajakan, sebenarnya sudah dapat license-nya, tapi masih belum untuk Unsia karena yang megang license-nya masih personal gitu ya. Saya sendiri yang megang license-nya. Dan untuk kita mau adopsi ke kampusnya butuh agreement lagi dari si penyedia license-nya. Sebenarnya udah dikantongin dari IBM sama Huawei, tapi belum bisa diimplementasikan. Takutnya nanti kena polisi atau segala macam ya. Kita tunggu aja lah, mudah-mudahan sih bisa ya. Waduh, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Diana. Mbak Diana dari tadi aktif nanya. Tadi kalau nggak salah mention software engineer ini masuk ke peminatan mana? Jadi gini Mbak, di kampus kita itu ada 3 profil lulusan. Yang pertama software engineer, yang kedua data scientist, yang ketiga network specialist. Nah, kita ini sebetulnya ketika belajar di Unsia dari semester 1 sampai lulus nanti kita sudah memenuhi profil jari. Kalau lulus semua ya, kita sudah memenuhi profil untuk software engineering dan tidak perlu ada peminatan. Kalau peminatannya cuma ada 2, yakni data scientist dan juga network spesialis. Gitu Mbak Diana ya. Kita mata kuliah software engineering banyak kayak contohnya tentu saja RPL ya. RPL apa RPL, ABO, ABO, manajemen P, project, gitu ya ya. PBO gitu. Mobile Gitu. programming dan lain-lain banyak lah pokoknya. Banyak banyak. Pokoknya DevOps juga kalau belajar. lulus itu nanti insya Allah udah memenuhi profil lulusan sebagai software engineer lah Mm. ya. Sebenarnya ada satu lagi Mas Iwan yang bisa bikin kita bangga. Unsia dengan kita bilang agak ya mohon maaf ya ini kita tidak underestimate Unsianya dengan biaya yang terjangkau tapi kurikulum yang dapat ini bersaing dengan kampus-kampus yang high end untuk kurikulumnya. Itu sih. Iya. Ini kan ada bahasa Korea, ada kemungkinan peluang bekerja di Korea atau pertukaran mahasiswa. Kalau peluang itu selalu ada, Mas. Pertukaran mahasiswa juga peluangnya selalu ada. Tapi kalau kalau yang bahasa Korea itu kita kerjasama karena rektornya orang Unsi, ya ya iyalah. Rektornya orang Korea itu dulu itu ya Mbak Ju ya, ada kerjasama dengan yang BTS itu ya. Iya, itu program belajar bahasa Korea, Mas. Oh, oh ya, ada kemungkinan sih ada gitu. Tapi di pihak ketiga juga ada, walaupun yang ngadain juga dari Unsia, tapi kerjasama dengan pihak ketiga, belajar dengan pihak Unsia juga ada. Ada Mas, peluang-peluang untuk itunya ada. Ada lagi? Ayo, unmute dong, jangan pada di chat mulu. Pokoknya teman-teman nikmat kalau semester 1, 2, 3, 4 sih nikmatin prosesnya ya. Nikmatin prosesnya. Nah, semester 5 baru nanti mencari jati diri jadi teman-teman mau ngambil peminatan apa gitu, mau mengambil kegiatan MBKM apa gitu nanti baru dipikirkan di semester 5 gitu. Pokoknya kalau semester 1 sampai 4 terutama yang backgroundnya bukan anak IT, mungkin dari SMK yang bukan dari SMK RPL atau apa atau jaringan ya TKJ, TKJ. TKJ ya TKJ itu ya
nikmatin aja pembelajaran di semester 1 sampai 4. Kayak saya kan, saya SMA-nya IPS tuh, gitu. Jadi ya nikmatin dulu, baru semester 5 nanti teman-teman akan lebih serius untuk ya maunya mau kemana gitu. Misalnya nanti mau ikut MSIB atau mau ikut peminatan apa kursus. Dan di Unsia ini peluang untuk berkembang itu banyak teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, di Unsia itu kan 75% mahasiswanya adalah pekerja gitu. Dan mereka sebetulnya sudah menguasai itu ilmu di dunia kerja gitu. Jadi teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan mereka gitu. Kadang-kadang dari Himatika juga mengadakan event-event untuk sharing dan lain sebagainya. Jadi ya ini sebetulnya jujur keunggulan Unsia itu di situ. Jadi teman-teman bisa bisa diskusi dengan dengan mahasiswa yang sebetulnya lebih expert di dunia kerja. Bahkan di teman saya sendiri, teman saya itu dia berpengalaman 20 tahun jadi project manager gitu. Kemudian, Kak, jika sudah bekerja jadi software engineer untuk prakteknya gimana? Kerja praktek ya? Ya kayaknya Ya, KP itu. ya, ya nggak apa-apa Mas, bikin aja sistem yang belum ada di kantornya itu dijadiin kerja praktek. Kalau kerja praktek tidak harus sesuai peminatan, sebetulnya tidak masalah sih. Cuman disarankan lebih baik sesuai peminatan agar bisa di follow up ke TA atau tugas akhir. Jadi nggak 2 kali kerja. Sebetulnya sih maksud kampus kenapa harus sesuai peminatan tuh untuk itu sebetulnya. Memudahkan mahasiswanya juga. Peminatannya ada Yaitu tadi data data scientist science, dan network specialist. ya network spesialis. Pokoknya ngurusin data, ngurusin kabel. Konversi sisa 2 semester tetap kerja praktek, tergantung konversinya gimana sih. Nanti dicek berkala aja sih akadnya KRS-nya seperti apa. Hasil konversinya gimana. Sama diskusi aja sama dosen pembimbing akademiknya ya, Mas Doni ya. Biasanya konversi itu ke Bu Heni ya, Pak ya? Atau dibagi ke dosen-dosen? Pak, Pak, Atau Pak variatif pahlawan lagi? bertopeng. Banyak ya. Konversi Oh, udah datang nih. sebetulnya Ke yang saat ini dihandle Bu Heni ya? Oh ya, nanti betul. diskusi aja dengan Bu Heni ya. Kalau tinggal 2 semester, wah enak banget 2 semester. Karena dari D3 kan, jadi Oh iya, tinggal lanjutin kan. ya kan dari S3, SD, SMP, SMA. Dan aja. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Udah dikasih tau belum itunya soal Discord? Oh iya, nanti kita ada Discord khusus anak informatika ya. Mungkin bentar kita share linknya. Ini di sini teman-teman bisa nongkrong-nongkrong. Ya, sharing-sharing juga bisa sih. Mungkin bisa dibantu share linknya, Mas. Punya saya masih updating. Oke, boleh. Sama sekalian promo nih, follow IG-nya Himatika ya, himatikaland.unsia. Saya taruh ada di Himatika. Untuk jadwal kuliahnya ada yang sore atau malam enggak? Memang kebanyakan sore malam, ada yang siang juga. Cuman kalau Vicon tuh kan nggak wajib, jadi nggak usah jadi beban sih Mas. Dan kadang-kadang dosennya juga memang ada yang mengadakannya malam gitu. Udah tuh ya. Himpunan Udah termasuk jurusan ya. linknya Discord sama Instagram udah ada ya. Tinggal kalian join aja. Thank you. Kak Himatika ini himpunan jurusan ya Kak? Iya benar Kak.
Kalau mau join Hima di semester berapa, Kak? Semester depan udah bisa ya? Semester 2 minimal sih biasanya. Saya konversi dari D3 teknik komputer ke informatika, tapi 5 semester. Hampir sama kayak ngulang D3 6 semester. Apakah bisa dipercepat kuliahnya? Ambil SKS maksimal berapa? Oh, kalau ini ke dosen PA ya? Atau yang handle konversi ke Bu Heni, ntar bisa didiskusikan aja. Kalau tadi spektra minimal harus 12 atau 16 GB. 16 kayaknya deh. Enggak sih, kayaknya rekomendasi Nggak sih minimal 16. banget sih, tapi kalau mau Minimal, enak minimal 8 lah. 16. Minimal 8. Enaknya 8. 16. Kalau 12 jangan, 12 jangan. Nanggung. Ya, nanggung. Ntar namanya juga aneh itu juga di apa di best practice-nya harus angka yang sama. Kayak 4 4 gitu, 8 8, jangan 4 dan 8. Paling nggak 8, kalau mau standar lah 8. 4 tuh minimal banget. 16 kalau mau enak banget sih 16 sih. SSD, SSD ya SSD lah lebih enak lah, lebih cepat. VGA-nya gimana? VGA-nya sih bebas sih, karena kan nggak semua bisa afford laptop gaming gitu kan. Nggak nggak perlu VGA cuma apa-apa sih. 2 GB udah cukup kok, 2 GB. Mm-mm. Tapi intinya sih kalau ada budgetnya, kalau Ya, mau why not? lebih enak istilahnya perang di dunia IT-nya, pakai yang lebih bagus aja gitu. Pakai Asus ROG bisa ROG tuh. atau Mm-mm. gaming lah biar enak gitu. Yoi. Ada lagi teman-teman? Emang laptopnya apa Bang? Kalau saya soalnya nggak perlu ganti VGA-nya. Mas Raffi laptop apaan emang? Halo, ngomongin perangkat ini sebenarnya Ya Pak. alternatif ya. Tapi di era sekarang ini kita termasuk bersyukurlah perangkat IT itu udah murah meriah, mantap lah. Vendor banyak, brandnya banyak gitu. Kayak contoh kemarin saya ada belikan saudara itu dengan harga yang ini udah lumayan banget speknya ya. Kalau nggak salah dulu ini nggak bawa apa-apa ya bawa nama brand. Boleh Pak. Asus Asus itu sekitar 7 juta kurang. Itu udah dapatnya Core i5 Gen 11, RAM 16, SSD NVMe-nya 512, VGA-nya Iris. Nggak Iris apa ya? Intel HD kayaknya. Nah, itu tuh udah enak banget. Terus kalau laptop-laptop yang sekarang di harga range harga 5 sampai 6, itu juga udah sangat-sangat mumpuni, sudah sangat proper kita pakai untuk di IT gitu. Vendor apa brand-brandnya udah banyak banget, semua brand udah saingan. Dan kalau yang misalkan yang nggak ada niat untuk ganti perangkatnya, dicek aja perangkatnya upgradable nggak, misalkan RAM-nya masih ada slotnya nggak, atau bisa ditambahin nggak. Cuma jangan asal nambahin, cek dulu RAM-nya tipenya apa, speednya berapa, dan lain-lainnya dicek. Dan misalkan, oh saya mau sekaligus upgrade RAM-nya jadi 32, dicek dulu maksimal kebacanya berapa. Nanti sayang udah beli nggak bisa dipakai dan lain-lainnya. Dan kalau Betul. untuk yang upgrade-upgrade seperti itu nggak terlalu mahal sih ya. Kalau kita berani ngopreknya sendiri itu malah jatuhnya lebih murah. Itu aja. Selamat malam. Apakah ada rekomendasi baca untuk setiap mata kuliah? Wah, kalau Mas Iwan tuh sering ini sih sering nge-share-share sih. Kalau untuk buku-buku kayak gituan ya. Iya, kalau referensi sih biasanya di akhir materi, di bagian akhir halaman atau akhir slide biasanya ada referensi dosen-dosen, bisa dicari aja bukunya dari situ gitu. Bisa itu. Atau kalau mau paling gampang ya antara Google atau nggak ya ChatGPT. Biar cepet aja. Cuman ya nggak direkomendasikan menggunakan ChatGPT ya karena ya terlalu apa? Child's play lah, plug and play. Cek Google aja cara cek tipe RAM. Ya DDR juga. Terus speednya harus kalau bisa sama, jangan beda-beda. Yang satu 3200, yang satunya lagi 1600. Nangis RAM sebelahnya itu. Ya mas sama-sama. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Kalau nggak ada, udah bisa ditutup lah ya.
Oke, beneran gak ada nih. 10, Kan 9, David. 8, 7, 6, Ah, 5. tuh. Tag Winter. Oke. Aduh, Tech Winter. Jangan gua. Jangan gua. Siapa ya? Cuma kalau misalkan lihat posisi orang lain sih aku bisa jawab sih. Eh tanggapan tentang Tech Winter ya gimana ya? Ya sangat dibilang sedih iya, dibilang emang sudah seharusnya iya gitu. Karena selain dari apa ya, dengan banyaknya orang yang apply kerjaan dan banyaknya pekerjaannya dibuka, terus tiba-tiba AI muncul gitu kan. Literally kayak kayak film Avatar gitu loh, yang apa di mana negara api menyerang gitu loh. Nah, instead of negara api menyerang ya AI yang nyerang gitu. Jadi mulai sekarang harus mulai apa ya, gedein skillnya lagi atau ya apa ya bagusnya ya, ya mencoba bikin proyek-proyekan lah. Ada saran nggak Pak Riyad? Negara versus negara Konoha, benar Pak? Nah, apa? Pak, saya mau tanya, laptop kalau RAM 8 GB, Ini 256 GB, ngomong saran tadi saran yang mana dulu? Ya, ah, itu lumayan proper yang tadi Mbak Afika. Ini saran iya. apaan? Saran itu Pak, yang tentang Tech Winter Pak, gimana tuh Pak bagusnya Pak untuk melawannya Pak? Eh, ya kompetensi aja. Itu aja udah. Iya benar, lihat Iya, kompetensinya aja, tinggal dimajuin. banyak kompetensinya aja. Apapun trennya, apapun era-era yang mengancam profesi kita dan lain-lain, kalau kita kompeten, ya jalan terus lah, nggak ada yang hambat. Itu aja sih. Tes. Masuk Mas. Ah, nge lagi. Pernah lihat gak materi anak SD sekarang udah ada coding, kira-kira masih bisa nggak ke depan sama mereka? Ya bisa lah, masih ada berapa sih? 6 tahun? 6 tahun gede loh itu. AI aja setahun aja udah beda, yang perbandingan AI Will Smith yang 2023 sama video Will Smith yang makan spaghetti yang tahun 2024 itu beda banget. Jadi menurutku 5 tahun nggak bakal lebih cepet justru. Kayak kayaknya kalau ngomongin Tech Winter, selagi kita nggak punya kompetensi, pasti bakal kelibas sih Mas. Jadi Iya. fokus sama kompetensi aja. Hmm. Nah tuh Devin tuh bisa dibilang apa ya, kalau kata orang banyak bilang, if you can beat them, join them gitu. Jadi kadang kita harus menggunakan mereka gitu agar kalian bisa menang gitu. Mau nggak mau. Cuman ya nggak selalu harus, oh gua harus menggunakan, enggak. Kalau misalkan punya kompetensi, why not? Gitu. Misal aku kayak program luar kampus bisa buat program market, itu bisa buat penambahan nilai nggak Kak? Justru kita konversi nilai di SKS-nya bisa itu. Nanti di semester 5 baru bisa melakukan konversinya. Atau kalau misalkan apalagi ya, banyak sih, nggak hanya Bangkit doang kok. Bangkit kan sekarang dia masuknya di ini, di Stupen namanya, Studi Independent, MSIB. Itu basically kayak kalian bisa pilih untuk belajar, mendapatkan belajar gratis dengan ilmu yang abundance dan dengan yang ya kadang bisa ngetek harganya gitu. Kayak contoh nih aku sebut merek, RevoU ada tuh kelas aku ikut juga. Ngakunya sih harganya sekitar 27 juta katanya ilmunya itu. Cuman ya why not gitu loh. Kalau misalkan kalian bisa melakukan kompetensinya untuk melakukan ngerjain tesnya, boleh, nggak ada yang nalarang. Dan banyak kok, nanti dia setiap bukanya itu setiap pembukaan semester baru Pak ya, untuk MSIB-nya, setiap batch-nya Pak. Di setiap tahun ajaran baru. Ya, setiap tahun ajaran baru benar. Oke, kalau ikut program sebelum semester 5 terus pas semester 5 dikonversi gitu bisa nggak? Justru minimal program kayak gitu biasanya semester minimum minimum semester 5, nggak ada yang
sebelum semester 5 sih. Tapi kalau misalkan ada program selain itu ada. Contoh nih, apa ya? eh woman apa sih? Ada saya Mbak Joan nih. DTA kalau nggak salah ada Pak, Digital Talent Scholarship DTS. Iya, DTS. Iya, singkat aku kalau nggak salah Mbak Joan pernah ikut DTS apa gitu. Itu dia bisa tuh langsung. PGA itu Fresh Graduate Academy kalau nggak itu atau nggak mahasiswa spot itu dia biasanya ada semester 2 bisa ikut. Iya, iya. Nah itu Mbak Joan pernah ikut kalau nggak salah. Dia ikut kelas data analis Google kalau nggak salah. Itu langsung tuker mata kuliah apa gitu. Udah langsung ke convert dia. Bisa kayak gitu sebenarnya. Jadi jangan terpaku sama Bangkit ya. Again, ada banyak banget kok sekolah-sekolah coding kayak gini, tempat les kayak gitu banyak kok. Oh, Cuma Pak, jangan. maaf, sorry baru gabung nih. Izin tanya dong. Boleh. Ini kan kita kan saya sendiri kan sebenarnya sudah bekerja nih Pak di perusahaan. Nah itu sebenarnya kuliah sambil kerja tuh dibilang aman nggak sih Pak? Apalagi kalau kerjaan saya kan shifting ya, karena saya posisinya di network engineer. Nah itu bisa terbilang aman nggak sih untuk belajar sambil kerja gitu? Well, kalau aman sih relatif ya, kalau aku bilang. Tapi maaf, kalau dibilang aman, kalau misalnya bisa bagi waktu, ya why not gitu. Hmm, ya itu pasti bagi waktu, siapin waktu buat kayak belajarnya. Kalau masalah shift, ya udah antara apa ya harus ngakalin lah. Contoh nih, kayak aku pernah lagi pergi keluar gitu kan, join Zoom tapi nggak dengerin itu bisa aja. Cuman ya nggak disaranin gitu loh. Jangan dilakukan kayak gitu setiap kali, nggak bagus juga gitu loh. Ini cuman hanya apa ya last minute plan lah kasarnya gitu loh. Udah plan C kasarnya. Mau ngomong udah harus kayak gitu. Cuman kalau bisa bagi waktunya, bisa itunya pemisah-pemisahnya ya why not gitu. Izin tanya lagi nih Kak. Nah, ini sebenarnya saya kan sebelum memulai kuliah di Indonesia kan sebenarnya udah baca-baca kurikulum nih dan sudah coba cari materi-materi. Nah, sebenarnya untuk dari awal tuh kita perlu ada basic seperti kayak matematik ya sih, kayak aljabar, linear, statistika, dan lain-lain. Itu perlu nggak sih Kak? Dan kalau misal memang perlu untuk persiapan hal yang fundamental itu mulainya dari mana gitu? Karena saya sendiri kadang masih suka bingung untuk persiapan mulai kuliah tuh startnya dari mana, materinya seperti apa, gitu, dan lain-lain gitu. Kalau boleh sarannya seperti apa dong Kak dan apa namanya mungkin bentuk dukungan seperti linknya, websitenya, rekomendasi-rekomendasi yang mungkin kita di sini nggak saya sendiri atau teman-teman juga di sini yang bisa coba cari referensi gitu untuk belajar-belajar gitu. Terima kasih. Oke, izin jawab. eh Kalau misalkan kayak starternya gimana gitu kan untuk kayak gimana sih gua bisa ngelawan tanda kutip ngelawan kalkulus, aljabar, DKK lah gitu kan. Dan apa ya kayak aduh ini gimana gitu. Well, menurut aku ada banyak jalannya, ada banyak jalan ninjanya. Kalian bisa pilih. Pertama, kalian bisa belajar bareng. Pertama, bisa ya udah gitu kayak misalkan nih Mas Septian gitu mau bahas misalkan sama Mas Diki atau Mas Ananda atau Mbak Diana gitu kan kayak ayo kita belajar bareng yuk cuy gitu kan nih gue ada nih gue nggak tahu pada ngerti gak gitu itu bisa gitu kan dan kalau misalnya salah satu dari mereka nggak ngerti ya why not gitu loh enak dong. Atau kedua kalian bisa nanya sama ya para tanda kutip buka petinggi buka petinggi sih ya kakak cutting aja cuman ya nggak ada kayak kakak cutting harus sopan nggak ada kayak gitu santai aja gitu nggak ada yang kayak senioritas senioritas bullshit kayak gitu nggak ada kok ya udah kayak panggil aja gitu halo kak ini gimana caranya ya kak gitu tapi kalau nanti di Discord tuh bisa banget gitu tapi kalau di Discord jangan tag everyone aja ntar orang kaget gitu tapi nanti kok kasih role deh atau ada channel khusus buat belajar bareng nanti channel bareng udah ada tinggal role-nya di sini nanti gue bikin terus ketiga katanya minta referensi ya
referensi ada yang bagus nih. Namanya FreeCodeCamp. Di sini sebelumnya Mas Septian tahu FreeCodeCamp nggak, Mas? Nanya dulu deh, aku nanya dulu bentar. Kalau Victor tahu itu, tapi kan base-nya apa namanya programmer ya. Maksudnya kayak bahasa pemrograman kayak Python, JavaScript, web dan sebagainya ya. Nah, saya lebih menekankan kayak spesifik ke kayak matematik sih Kak. Kayak kemarin saya juga sempat baca kurikulumnya kan itu kan kita perlu ada belajar aljabar linear ya. Ya. Sepertinya kalau untuk bahasa pemrograman sih sebenarnya udah banyak banget ya referensinya. Tapi yang saya tekankan tuh seperti kayak lebih ke matematikanya sih. Seperti itu. Nah, kemarin tuh ada sempat baca-baca Khan Academy ya. Nah, mungkin selain Khan Academy ada lagi nggak gitu? Ada, bahkan FreeCodeCamp sendiri pun ada. Dia bahkan kerjasama sama Universitas Harvard. Nih, bentar aku cari dulu videonya ya. Atau kalau ini, let's see. Aha, ini bisa banget. Aku langsung kasih ke matematikanya. Kok hilang ya? Let's see, bentar. Aku cari dulu ya. Nah, maka udah ada ada deh playlistnya dari FreeCodeCamp-nya sendiri nih. Kalau untuk matematikanya ya. Nah, itu Mas Septian. Banyak sebenarnya ini playlistnya ini bisa berjam-jam, bisa 1 hari malah. Cuman ya why not? Ada beberapa juga kalau nggak salah YouTube channel, tapi aku lupa referensinya apa aja. Cuman kurang lebih ini ada nih baru satu nih. Nanti coba juga Harvard CS50. Coba benar. Nah juga ada nih dari Harvardnya langsung. Kalau nggak salah ITB ada bikin deh. ITB Free Courseware. Oh, ITB ada sih emang di YouTube sih Kak. Nah ya kuliah aljabar linear nih. Ya ada nih. Aljabar linear. Ya gimana gua ada 1, 2, 3 sama matematika distrik juga ada. Ya. Oke itu bisa tuh udah ketemu tuh. Ya udah. Ini udah ada 2 playlist dan masih banyak kok YouTube channel-channel kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak. Santuy, sama-sama. Oh, itu masuknya ke machine learning atau data science nantinya. Apanya ini Mas Vicky nih? Apanya itu apa? Itu ini masuknya itu apa? Coba Mas, konteksnya apa Mas? Aku kurang connect nih. Soal matematikanya kah? Apa gimananya? Yang sedang dibahas. Ya, bisa dibilang eh nggak langsung terhubung, tetapi ada gitu loh kayak, oh nih ternyata bakal ketemuan gitu, bakal ada gitu. Jadi ya jangan kayak misalkan, oh gue mau data science tapi gue skip matematikanya gitu. Terus gitu langsung lupain aljabar ya sama statistikanya, jangan juga gitu. Nanti ada, tapi nggak bakal sesering itu. Itu aja sih. Eh, apa ya? Ya tadi sih kalau mau misalkan kayak, oh gue mau fokusin nih, mau pengen banget data science gitu. Baik lagi tadi, bisa pakai FreeCodeCamp, bisa pakai belajar di luar, bisa juga ya tadi ngobrol sama temen kayak sepuh ajarin dong gitu kan, atau kalau mau pingin ini juga nih buat Mas Septian juga nih. Eh, Terakhir ada referensi lagi itu adalah join komunitas coding. Tuh enak juga sebenarnya, ada tuh di Telegram biasanya paling banyak tuh, sampai nggak tahu lagi di grup-grupnya mana aja saking banyaknya itu. Ada Python, ada JavaScript, ada ini itu semua adalah. Tapi ya kalau misalkan nggak suka sama banyak orang, silakan pakai YouTube. Oh, ternyata nggak suka nonton, ya udah bisa pakai referensi yang baca gitu. Ada juga banyak kok referensi kayak gituan.
Jawab kah, Mas Vicky? Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih, guys? Referensi paling banyak di Gramedia. Bisa, bisa. Prospek kerja network spesialis menurut kakak bagaimana? Ada banyak perusahaan yang membutuhkan kah atau tidak? Waduh, aku bukan network spesialis, aku data scientist. Eh, kalau menurutku, ya bagus-bagus aja. Soalnya salah satu cabang yang bakal difokusin ialah cyber security, dan cyber security sendiri pun juga abundance gitu loh, karena udah butuh lah gitu loh. Kayak contoh nih, yang paling terbaru nih ya, data kebocoran Bisnet tuh. Gue pakai Bisnet juga, data gue cek gitu kan, data gue bocor gak ya, gue masukin email gue. Oh nggak bocor, alhamdulillah. Cuman ya kayak gitu, itu juga sangat penting gitu loh. Dan banyak pastinya gitu, orang membutuhkan untuk tanda kutip menjadi tanda kutip security IT ya. Ya sih, sebenarnya kan security IT ya. Cuman ya, aku bukannya menganggap jelek atau kayak merendahkan, bukan. Itu emang tinggi juga kok, karena kan saya itu kan juga ilmunya juga ilmu IT, ilmu bahasa Inggris ya kan. Terus banyak perusahaan yang membutuhkan atau tidak? Pasti dong, pasti banget gitu. Kecuali kalau misalkan mereka menggunakan aplikasi pihak ketiga, ya udah. Kecuali kalau misalnya mereka, kita butuh enkripsi kita sendiri gitu. Ya silakan, itu juga bisa. Kayak contoh tuh Cloudflare tuh, enkripsi mereka tuh pakai Lavalam. Iya, Lavalam. Kalau kamu tahu Lavalam yang kayak gimana bentuknya, iya kayak gitu. Dan itu ada banyak banget, dan itu difoto sebagai apa? eh Apa sih namanya tuh? Enkripsinya, karena bentuknya beda-beda semua. Jadi kalau aku bilang jawabannya iya dan iya. Untuk data scientist nanti bakal lebih fokus kemana sih Kak? Secara gambaran besarnya, jelas diawali, sorry, diawali sama dengan data, jelas dong. Dan kayak memahami data lah. Dan habis itu kita masuk ke dunia SQL biasanya. Kalau nggak SQL, ya data Excel, data ICS, data CSV itu bisa banget gitu kan. Dari situ nanti tinggal dalemin, main datanya. Ketika itu selesai, baru nih kita baru main ke namanya data analis atau data engineering atau data scientist. Nih kalian bisa pilih nih. Ini udah mulai mencabang gede nih gitu. Habis itu dari data ini kalian bisa pilih data engineering, analis sama scientist. Oke, pertama ada data engineering. Data engineering ini apa ya? Prospek kerjanya itu sebenarnya aku bukan merendahkan ya. Paling lebih santai kalau aku bilang. Dia tuh cuman merapikan data gitu, menyiapkan data, ini data jadi dah gitu doang. That's it, ya that's it. Itu yang aku tahu ya. Correct me if I'm wrong. Habis itu kedua, data analis. Data analis ya udah mereka melakukan analisa, mereka menghapus data yang kotor, duplikat, kosong dan lain-lainnya. Terus bisa habis itu data itu nanti disajikan kepada para customer, business partner atau orang awam gitu. Buat ngasih tahu, nih loh data ini udah jadi gitu. Contohnya nih yang bisa kita lihat sekarang tuh contohnya ialah eh, sekarang aja ya, sorry nih agak sensitif kayak data itu tuh kawal pemilu. Nah, itu sebenarnya pakai data analis juga buat hitungannya gitu. Tinggal masukin datanya terus dihitung-hitung apakah data kosong, data tidak, apa data yang duplikat ada nggak gitu. Gitu-gitu aja sih. Contohnya kayak gitu. Nah, bedanya kalau data scientist ialah dari data yang tadi kita dapati, kita membuat klasifikasi, membuat prediksi, melakukan clustering. eh pokoknya ada 5. Aku lupa lagi 2 lagi apa sih? Bukan alokasi, bukan. Pokoknya ada 5, 5 gaya mau gimana itunya. Dan dari situ bisa dalemin. Kalau punya aku kemarin eh, prediksi, satu di MSIB, satu di MPTI-nya punya aku. Itu prediksi dua-duanya. Satu prediksi harga mobil bekas, satunya lagi prediksi pakan ternak serta produksi ikan. Dah, itu aja sih Mas Vicky. Oh ya, satu lagi deh, nih deh, biar lebih enak. Eh,
Nah, ini dia. Untuk Mas Vicky. Nah, nih. Ini bisa banget nih kalau misalkan kalian pengen tahu satu cabang ke data scientist dan network specialist tuh ya. Tuh udah aku kirim. Network specialist itu berhubungan dengan sistem security. Kira coba fokus jaringan enggak ada kok. Itu udah aku kirim juga nih. Ini aku kirim lagi deh nih ke Mas Bravo juga nih. Nah, tuh bisa lihat lagi. Kalau pengen jadi cyber security fokusnya kemana? Ya banyak. Bisa otomasi, bisa security jelas gitu kan, kayak kriptografi, cyber security, otomasi, atau network scanning pun juga bisa gitu. Terima kasih banyak ya Kak untuk penjelasannya. Saya jadi lebih tergambar. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi nggak guys? Ada yang bilang pembelajaran informatika di kampus-kampus sudah tertinggal dengan perkembangan sekarang. Ya, ya. Ini apa? Sadly, yes. Aku nggak bisa apa ya kayak marah juga atau kayak gimana-gimana, cuman bisa dibilang ya gitu. Again, seperti Pak Red bilang sebelumnya, kalau kalian mau mendalami atau pengen mengikuti perkembangan zaman sekarang, justru kalian harus belajar di luar, ikut les gitu. Cuman bukan berarti kayak, aduh, berarti di kampus gue nggak ngapa-ngapain dong. Enggak dong. Justru di kampus udah pada ngerti basicnya, bisa belajar bareng teman-teman ya kan. Kalau udah ada yang berpengalaman gitu. Kayak misalkan ya tadi gitu kan, misalkan sama Mas Bravo atau sama Mas Wiki belajar bareng dan mereka berdua ternyata ngerti data scientist dan network spesialis, terus lo bingung gitu kan, Mas Rifki gitu. Ya udah tinggal tanya gitu, gimana gimana, atau mau tanya saya juga bisa, atau tanya Mbak Joan, atau tanya Mbak Julia, atau tanya Mas Iwan juga bisa gitu. Masih banyak kok orang-orang di sini. Why not lah gitu. Pokoknya jawaban pendeknya ialah harus mencoba keluar. Dan ya, karena ya gitu. Yang kayak tadi aku bilang, video Will Smith tahun 2000 apa video AI Will Smith tahun 2023 sama Will Smith di tahun 2024 itu beda banget. Berarti kalau mau jadi cyber security harus sambil peminatan network spesialis ya Kak. Iya, iya benar. Eh iya sih udah karena aja lagi. Bener. Referensi paling banyak dari media kan. Kebetulan saya bekerja di bagian SAC. Banyak itu buku-buku bisa membantu perkuliahan tebel-tebel bukunya. Iya benar. Banyak kok. Atau mau pengen apa ya? Pengen jahat nih. Kalian pengen jahat. Aku nggak rekomenin ya. Aku nggak rekomenin nih. Kalian bisa banget pakai gunain Pirate Bay, tapi nggak kusaranin, nggak itu jahat ya guys, nggak boleh. Secara secara main legalitas itu tidak sopan karena kalian mencuri. Pengen jahat, jangan dong Mas Diki, jangan dong. Nanti kalau kalau di Indonesia sih gimana ya masalah kayak ginian ya? Bisa aja gitu orang mencuri buku gitu loh, tanda kutip mencuri ya, karena ya ngambil lisensi buku, DKK gitu kan. Cuman ya di Indonesia atau pengen baik saya. Nah, kalau pengen baik berarti bayar. Mau nggak mau bayar. Ethical hacking, nah itu juga bisa gitu kan. Aduh, aku punya ilmu gitu kan. Aku punya ilmu hacking. Oke, aku berubah jadi black hat. Jangan. Jangan juga. Ada lagi nggak nih guys? Oke, kalau udah nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Udah larut juga. Ya benar Kak, Bravo bisa coba buka Udemy juga. Oke, mungkin untuk sharing selanjutnya bisa dilanjutkan di grup angkatan atau di Discord Hima ya. Kalau mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol boleh banget. Nah, mungkin untuk ngobrol kita pada malam hari ini cukup sampai di sini aja. Semoga memberikan insight teman-teman supaya lebih paham perkuliahan di Unsia. Itu saja dari kami. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Yo. Terima kasih Terima kasih. semuanya.